Tanah gambut adalah jenis tanah organik yang terbentuk dari akumulasi bahan-bahan organik, terutama sisa-sisa tumbuhan, yang terdekomposisi secara parsial dalam kondisi anaerobik atau minim oksigen. Proses pembentukan tanah gambut terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, seringkali mencapai ribuan tahun. Pada dasarnya, tanah gambut terbentuk di lingkungan yang basah, seperti rawa-rawa, lahan basah, dan hutan rawa, di mana tingkat air tanah tinggi dan aliran air lambat atau tergenang. Nah, kita tahu bahwa lahan gambut itu begitu terjadi musim kemarau, mempunyai groundwater level yang turun sehingga gambut itu menjadi mudah terbakar dan mengemisikan karbon akibat proses dekomposisi yang ada di lahan gambut. Pada saat gambut mulai mengerik, dia sangat mudah terbakar. Dan biasanya terkadang terjadi kebakaran lahan dan hutan gambut yang biasa bisa berlangsung waktu yang cukup lama. Tanah gambut memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari jenis tanah lainnya. Tanah ini biasanya berwarna hitam atau coklat tua, dengan tekstur yang lembut dan ringan. Kandungan air yang tinggi membuat tanah gambut sangat lembab dan mudah terkompresi. Karena kandungan organiknya yang tinggi, tanah gambut juga memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang besar, menjadikannya salah satu ekosistem penting dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, tanah gambut juga rentan terhadap kerusakan. Ketika lahan gambut dikeringkan untuk keperluan pertanian atau pembangunan, bahan organik yang sebelumnya terendam air mulai terdekomposisi dengan cepat, melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, tanah gambut yang kering sangat mudah terbakar, yang dapat menyebabkan kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan dan menghasilkan asap yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kebakaran lahan gambut merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius, dengan dampak yang luas terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan iklim global. Oleh karena itu, memahami dinamika dan karakteristik tanah gambut melalui penelitian mendalam sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi yang efektif. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melihat perlunya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah yang kompleks ini. Kerjasama dengan Center for Southeast Asian Studies Kyoto University serta beberapa lembaga lain seperti Stein Bengkalis, Universitas Riau, dan Politeknik Bengkalis dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang lebih luas. Jadi kegiatan ini merupakan penelitian yang sudah cukup lama, sekitar 5 tahun, yang merupakan kerjasama antara BRIN dengan ICS Kyoto University, juga dengan Stein Bengkalis, juga dengan Politeknik Bengkalis, dan Universitas Riau. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana interaksi antara karbon dan groundwater level yang ada di lahan gambut, yang ada di Riau dan Pulau Bengkalis, dan hubungannya dengan dinamika atmosfer dan iklim yang diyakini memengaruhi sirkulasi global dunia. Jadi kami bersyukur dapat mengetahui bahwa
keadaan cuaca yang lebih dini kami peroleh dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terjadi seperti pada nelayan. Saya Savingi, tinggal di Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Dan di tempat ini, di rumah saya ini dipasang alat pemantau udara. Mudah-mudahan ke depannya alat ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat keseluruhannya. Saya bekerja dengan kerjasama dengan BRIN. Saya dari Universitas Kyoto, CCS. Ya dari kira-kira 10 tahun yang lalu kami kerjasama dengan BRIN. Terus sekarang sedang untuk tahun ini kami memasang alat untuk cuaca dan angin udara, terus analisa, tetap kami analisa tentang ya datanya. Ya setelah analisa itu semoga kami kabari manfaat kepada masyarakat. Terus pakai aplikasi juga, untuk aplikasi bisa kabari ke banyak-banyak masyarakat, terus bisa ambil gambar tentang bencana dari masyarakat juga. Ya, terima kasih. Dari rangkaian kerjasama dan kegiatan yang telah dilakukan menghasilkan beberapa produk sistem aplikasi. Salah satu diantaranya adalah sistem monitoring cuaca, kebakaran lahan dan kabut asap atau yang dinamakan Simocakap. Simocakap akan berguna sebagai alat untuk mencegah kebakaran hutan dengan partisipasi masyarakat. Kita tidak bisa alam ini kita biarkan saja. Kita harus membangun karena kita sebagai makhluk Tuhan, bahwa manusia menjadi khalifah di dunia, sehingga kita harus memanfaatkan alam, tetapi kita tidak boleh merusak alam. Dengan Simocakap kita sama-sama kita gunakan supaya alam itu tetap lestari, tapi kita juga tetap membangun. Kedepannya kita akan kita punya moto, itu bekerja sama dengan alam. Alam harus tetap lestari, tetapi pembangunan harus tetap jalan. Dengan bantuan sistem ini, kita dapat memantau kondisi cuaca secara real-time, mendeteksi kebakaran lahan, dan mengukur tingkat kabut asap, yang semuanya membantu dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bencana karhutlah.